Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Aisyah Galai Asepti dengan NIM 2351156 dari Prodi Teknik Sipil, mata kuliah Hidrologi kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis hidrologi dari sebuah jurnal, yaitu kajian penanganan banjir secara struktural Sungai Cipamokolan, Kabupaten Bandung. Dalam PPT ini terdapat 4 pokok pembahasan, yaitu ada pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Selanjutnya, bab pertama yaitu pendahuluan. Sungai Cipamokolan merupakan anak dari Sungai Citarum yang secara administratif bagian hulunya masuk dalam Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Bagian tengahnya berada di Kota Bandung, sedangkan bagian hilirnya masuk wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan panjang 18 km, berhulu di Desa Cimenyan, dilingkupi Sungai Cikapundung dan bermuara ke Sungai Citarum. Selanjutnya, kondisi sungai. Sungai Cipamokolan pernah meluap karena terjadinya hujan dengan intensitas tinggi pada tanggal 20 Maret 2018 yang mengakibatkan aliran-aliran deras terjadi di sejumlah titik. Di antaranya Cihahem, Jalan Ahmad Nasution, Jalan Purwakarta, dan Antapani. Kondisi sungai, sebab dan akibat. Sebabnya karena terjadinya hujan dengan intensitas tinggi pada tanggal 20 Maret 2018. Akibatnya besarnya aliran sungai mengakibatkan terjadinya banjir di sejumlah titik. Selanjutnya, tujuan. Dalam penelitian ini akan dianalisis perhitungan debit puncak banjir yang diharapkan terjadi pada peluang atau periode ulang tertentu, dan analisis kapasitas tampung Sungai Cipamokolan serta optimalisasi penanganan banjir secara struktural di titik-titik yang terjadi genangan. Selanjutnya, bab 2 yaitu metode penelitian. Selanjutnya, lokasi penelitian. Lokasi penelitian berada di daerah aliran Sungai Cipamokolan dan data diperoleh dari beberapa subdas, yaitu Subdas Cipamokolan Hulu, Subdas Jatihandap-Wetan, Subdas Cibodas, Subdas Cikelir, dan Subdas Cicarenten. Metode pertama yaitu metode perataan curah hujan. Untuk menghitung besaran curah hujan daerah atau data hujan rata-rata DAS dilakukan dengan menggunakan metode polygon T-series. Metode kedua yaitu analisis curah hujan rencana. Analisis frekuensi data curah hujan rencana dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa distribusi probabilitas, yaitu yang pertama distribusi probabilitas Gumbel, yang kedua distribusi probabilitas normal, yang ketiga distribusi probabilitas log normal, dan yang terakhir distribusi probabilitas log persen tipe 3. Yang ketiga ada analisis debit rencana. Untuk memperkirakan debit banjir yang akan terjadi dilakukan menggunakan metode unit hidrograf Cinder dan unit hidrograf Nakayasu pada periode ulang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, 50 tahun, dan 100 tahun. Selanjutnya, kalibrasi debit rencana. Untuk kalibrasi debit banjir menggunakan kajian dari dua metode sebelumnya, yaitu unit hidrograf Cinder dan unit hidrograf Nakayasu. Dibuatkan lengkung debit sungai pada penampang yang stabil dan dihitung dengan menggunakan rumus Manning. Rumusnya dapat dilihat pada PPT di atas. Selanjutnya ada analisis kapasitas penampang sungai. Analisis kapasitas tampung penampang sungai dilakukan dengan menggunakan permodelan matematik, yaitu Hack-Franz. Permodelan matematik ini pada dasarnya adalah untuk mengecek apakah penampang sungai tersebut yang ada itu masih dapat menampung debit banjir rencana atau tidak dapat menampung debit rencana. Yang terakhir ada desain penanganan secara struktural. Desain penanganan banjir ini menggunakan debit banjir rencana periode ulang 25 tahun. Analisisnya menggunakan program Hack-Franz. Selanjutnya masuk ke bab 3 yaitu ada hasil dan pembahasan.
Pembahasan pertama yaitu ada analisis curah hujan rencana. Melakukan analisa hidrolika dengan menggunakan pemodelan matematik KATS. Di PPT ini terdapat grafik 3.1 yang merupakan penampang memanjang program KATS Sungai Cipamokolan. Lalu dengan debit banjir rencana 25 tahun subtes tersebut di atas terdapat beberapa segmen yang terjadi banjir. Di antaranya yaitu yang pertama ada di penampang melintang segmen A67 sampai A69 tergenang akibat periode 25 tahun terjadi di belakang perumahan Sentra Dago Antapani. Terjadi genangan sepanjang 160 meter, terjadinya limpasan sekitar 70 cm di atas tanggul dan menggenangi pemukiman serta jalan raya di depannya. Kemudian yang kedua ada penampang melintang segmen A45 sampai A44A tergenang akibat periode 25 tahun terjadi di daerah muara Sungai Cibodas, terjadi genangan sekitar sepanjang 162 meter, terjadi genangan sekitar 50 cm dan menggenangi pemukiman. Lalu yang ketiga terjadi di penampang melintang segmen A35 sampai A32 tergenang akibat periode 25 tahun terjadi di samping perumahan Pulidago Mas, terjadi genangan sepanjang 250 meter dan menjadi genangan terdalam sedalam 150 cm. Pembahasan yang kedua yaitu desain penanganan secara struktural. Desain penanganan banjir ini menggunakan debit banjir dengan periode ulang 25 tahun. Analisisnya menggunakan program HEDCATS. Berikut di grafik yang bisa dilihat dalam PPT tersebut. Selanjutnya, penanganan pada beberapa segmen yang mengalami banjir atau genangan antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu desain penanganan banjir pada penampang melintang segmen A67 sampai A69 dengan periode ulang 25 tahun. Penanganannya yaitu dengan meninggikan tanggul menjadi 2,5 meter sepanjang 160 meter. Selanjutnya, desain penanganan banjir pada penampang melintang segmen A45 sampai A44A dengan periode ulang 25 tahun, yaitu penanganannya dengan cara membuat tanggul setinggi 1,1 meter sepanjang 162 meter. Yang ketiga yaitu desain penanganan banjir pada penampang melintang segmen A34 sampai A32 dengan periode ulang 25 tahun. Penanganannya yaitu melalui perbaikan lereng atau talut dan pembuatan tanggul setinggi 0,8 meter sepanjang 250 meter. Selanjutnya bab terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu kecilnya penampang sungai membuat Sungai Cipamokolan tidak bisa menampung debit banjir. Beberapa penanganan banjir secara struktural dapat dilakukan sebagai berikut, yaitu yang pertama, pelebaran penampang sungai, yang kedua, merubah bentuk penampang sungai misal dari trapesium menjadi persegi panjang, dan yang ketiga, membuat tanggul banjir di kiri dan kanan tepi sungai sesuai ketentuan yang berlaku. Desain penanganan banjir ini menggunakan debit banjir rencana periode ulang 25 tahun. Yang terakhir terdapat refleksi ayat Al-Quran tentang air, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa'ambatna bi jannatin wa habbal hasid. Artinya, dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen. Quran Surat Qaf ayat 9. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.